Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Sugiarto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi cahaya optik. Kita akan belajar tentang cahaya ini sudah ada, karena adanya cahaya maka kehidupan itu akan ada. Misalnya tumbuhan, kalau tidak ada cahaya matahari maka tidak akan ada fotosintesis, berarti tidak akan ada pertumbuhan, tidak ada kehidupan. Maka standar kompetensi yang ditetapkan pemerintah adalah memahami konsep dan penerapan getaran, gelombang, dan optik dalam produk teknologi sehari-hari. Oke, kita akan mempelajari tentang cahaya, cermin, dan optiknya. Oke, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah mengajarkan kepada kita tentang cahaya di surat An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal ard. Jadi Allah sudah menyampaikan bahwa Allah yang memberikan cahaya yang sama di langit dan di bumi ini. Oke, silakan nanti dibaca lagi. Kemudian dalam hadis Rasulullah kita disampaikan, termasuk disunahkan untuk berdoa ketika bercermin. Peta konsepnya kita belajar tentang cahaya, tentang bayangan, tentang pemantulan, pembiasan. Cukup banyak materi untuk ini. Oke, yang pertama sifat cahaya itu sebagai gelombang. Sebagai gelombang ini masuk gelombang elektromagnetik karena tidak memerlukan matahari nyampe ke bumi, tidak ada pakpos, tidak ada pengantarnya, tidak ada medianya. Tapi cahayanya nyampe ke bumi. Ketika kita mungkin pakai maha api gitu, ternyata di tempat yang jauh kita bisa melihat ada cahaya. Jadi cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Kemudian secara penelitian, fisikawan menyampaikan bahwa cahaya kecepatannya memiliki kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, 300 juta. Untuk film ini sebenarnya mengisahkan kepada kita semua gitu, bahwa kadang kita di masyarakat gitu, khususnya anak-anak itu takut terhadap bayangan. Misalnya ada bayangan cecak gitu, ada bayangan cecak karena cukup dekat antara objek dengan cahaya, sumber cahaya, maka bayangannya seperti besar. Orang tentu itu takut dianggap ada hantu, ada monster, padahal itu hanya sebuah permainan cahaya. Ini filmnya mungkin tidak terlalu panjang saya sampaikan karena ini online gitu, nanti bisa dilihat sendiri nanti. Nah, itu sebenarnya cecak itu. Sebenarnya ini cecak yang kecil itu, tapi karena mendekati sumber cahaya cecaknya, kemudian layarnya atau temboknya terlalu jauh, maka seperti di LCD itu, cecak itu akan terlihat bayangan yang cukup besar. Itu dalam kehidupan nyata anak-anak takut terhadap bayangan, padahal bukan hantu, bukan apa, hanya persepsinya sudah keliru. Maka dengan belajar tentang cahaya ini kita diajari bahwa takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita coba masuk ke cahaya itu merambat lurus. Buktinya merambat lurus, misalnya Pak Suki ini punya senta itu, sentanya saya hidupkan, set. Nah ini kemudian ada benda yang padat, benda yang tidak tembus gitu, menghalang-halangi. Karena menghalang-halangi maka akan terbentuk bayangan. Nah, karena dikatakan cahaya itu merambat lurus, maka benda yang tidak tembus ini tidak ada cahayanya sehingga berbentuk hitam. Itu dikatakan bahwa cahaya merambat lurus. Sehingga kalau kalian
ada cahaya menabrak kalian, maka cahaya tidak akan belok gitu, tidak akan belok, tapi berhenti di situ atau dipantulkan atau dibiaskan. Oke, kemudian yang berikutnya gitu, kita belajar tentang bayangan inti. Ini yang terjadi pada gerhana bulan, ada umba dan penumba. Jadi senternya saya hidupkan gitu. Oke. Kemudian saya berikan benda di tengahnya gitu. Maka akan terjadi bayangan yang hitam total, ini adalah namanya bayangan inti. Sehingga terjadi gerhana sempurna, gerhana bulan total itu istilahnya. Kemudian di sampingnya ini ada bayangan tetapi kabur, itu namanya bayangan tapi disebut dengan bayangan umba penumba, ya, seperti ini. Oke. Akan terjadi bayangan inti dan bayangan yang kabur atau penumba. Oke, berikutnya benda secara umum dapat dibagi menjadi 3. Ada namanya benda bening. Benda bening ini benda yang meneruskan semua cahaya yang mengenainya, sehingga tidak akan ada bayangan. Karena semua cahaya yang menumbuknya itu diteruskan. Yang kedua adalah benda tembus cahaya. Benda tembus cahaya ini benda yang sebagian dilanjutkan, sebagian dipantulkan, sehingga bayangannya itu kabur, tidak jelas. Kemudian yang ketiga adalah benda tidak tembus cahaya. Jadi benda semua yang cahaya yang mengenainya itu akan dipantulkan, tidak ada yang diteruskan. Sehingga kalau diibaratkan kayak ini, mungkin kalian pernah lihat gitu, atau di rumah kalian ada kaca gitu, ada kaca, kemudian ada tamu di luar. Ada yang tamunya itu kelihatan total gitu, karena kita di dalam ada cahaya melihat itu. Berarti kaca yang ada di hadapan kita adalah kaca namanya tembus cahaya. Tetapi ada namanya kaca yang tidak tembus cahaya total, sehingga dikatakan benda bening gitu. Misalnya ada orang di luar, kemudian kita ada di dalam rumah. Orang yang ada di luar tidak melihat kita, sehingga karena kacanya kaca hiben misalnya. Oke, contohnya gambarnya kayak ini. Oke, kalau tidak tembus cahaya, kalau ini saya kasih gitu, akan terjadi bayangan, karena dia tembus. Tapi kalau dia benda bening, oke, saya ganti benda bening. Namanya benda bening, dia tembus sehingga tidak ada bayangan di sini, tidak ada bekasnya. Kemudian yang ketiga, benda yang tembus cahaya. Artinya dia sebagian aja, sebagian yang dilanjutkan, sebagian dipantulkan. Itu tentang. Kemudian hukum pemantulan. Kalau hukum pemantulan secara umum Senilius itu menyampaikan bahwa sinar datang, nah ini sinar datang, sinar pantul, ini sinar datang ini, kemudian sinar pantul, kemudian garis normal yang N ini, yang biru ini namanya garis normal, terletak pada satu bidang, terletak di sini. Kemudian yang kedua, sudut datang ini sama dengan sudut pantul. Jadi kalau saya hidupkan lasanya ini gitu, lasanya saya hidupkan gitu, maka akan terjadi cahaya. Nah, itu sinar datang, nah itu namanya sinar pantul. Nah, I ini adalah sudut datang, R reflection berarti sudut pantulnya. Sehingga Senilius menyampaikan dua hukum pada pemantulan ini. Yang pertama, sinar datang, sinar pantul dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Sehingga kalau sudut datangnya 30, maka pantulannya sudutnya juga 30. Oke. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka minimal ada dua pemantulan. Yang pertama disebut dengan pemantulan teratur. Jadi kalau saya klik ini gitu, ada cahaya, maka akan terjadi kayak ini. Jadi teratur karena memantul terhadap benda yang datar, sehingga pantulannya pun akan teratur gitu. Sebaliknya mengenai benda yang permukaannya tidak teratur gitu, sehingga pantulannya ya tidak teratur. Sama dengan kalian megang bola gitu, kalau pantulannya ke lantai yang datar, maka kita bisa menebak pantulannya ke arah mana. Kalau kita bentuk sudut, maka akan
pantulnya akan berbentuk sudut berlawanan dengan kita gitu. Tapi kalau di tempatnya yang permukaannya tidak datar, ketika kita mantulkan, nah kita nggak bisa nebak karena tergantung permukaan pantulan lantai yang menjadi pantulan bola itu. Kalau bentuknya miring ke kanan, ya bentuknya pantulannya ke kanan dan seterusnya. Oke, ini film kembali lagi tidak saya sampaikan di sini karena waktunya nanti. Kemudian pada kehidupan kita gitu, kita sebenarnya sering menggunakan pemantulan. Contohnya setiap hari kalian itu berkaca. Nah, ketika berkaca, kalian itu sebenarnya memanfaatkan cahaya, memanfaatkan pemantulan. Dari berkaca itu, kalian bisa melihat hidung kalian. Jadi melihat mata, padahal mata kita nggak bisa dilihat langsung oleh kita sendiri. Tapi kalau mata orang lain bisa dilihat. Maka untuk mengetahui di muka kita, di hidung kita, di dahi kita, di pipi kita ada apa, maka dibutuhkan cermin yang bisa mantulkan. Maka pergunakan cermin itu ya untuk melihat kekuasaan Allah yang telah menciptakan kita sebagai makhluk fi ahsani taqwim, sebagai makhluk yang paling sempurna, sebagai makhluk yang paling bagus. Sehingga bersyukurlah dengan ciptaan Allah sebagaimana yang ada pada diri kita itu. Maka ketika kita bercermin, kalau kalian cermati betul, minimal ada 5 sifat bayangan cermin data. Kira-kira apa saja? Maka kalau kita lihat, yang pertama misalnya hidung. Hidung kalau kita lihat di kaca, maka sama besar. Jadi tidak ada ketika kita bercermin gitu, ternyata hidungnya tambah panjang atau tambah pendek, tambah membengkak. Kalau cermin datar, kalau pada cermin lain memungkinkan. Yang pertama adalah sama besar. Yang kedua itu jaraknya sama. Jadi kalau kita bercermin di belakang kita itu ada jam, diperkirakan 1 meter, maka di bayangan juga seakan-akan 1 meter. Yang ketiga adalah maya atau semu. Artinya kita tidak bisa menangkap bayangan kita. Sehingga ketika kita bercermin gitu, ya kita nggak bisa menangkap bayangan yang ada di hadapan kita. Kemudian yang berikutnya tegak. Jadi kalau kita kepalanya di atas ketika bercermin, maka kepala kita juga di atas. Kecuali kita menggunakan cermin cekung atau cermin cembung, nanti akan terbalik gitu. Kemudian terbaliknya bukan atas bawah, tapi terbaliknya kanan kiri. Sehingga ketika kita bersisir gitu, atau mungkin melihat benda apa di tubuh kita, seakan-akan di bayangan itu, padahal kita megangnya pakai tangan kanan, ternyata di situ pakai tangan kiri. Terbalik kanan kiri. Itu sifat dari cermin datar ada 5. Yang pertama tegak, sama besar, sama jarak, terbalik kanan kiri, dan maya atau semu tidak dapat ditangkap layar. Sifat pada cermin datar itu semisal ini. Jadi ada cermin, kemudian saya bercermin di sini. Ketika saya minggat atau lari menjauhi cermin, maka bayangan saya juga akan ikut. Sama saja itu. Jadi dia akan lari juga. Atau sebaliknya, cerminnya yang saya gerakkan, saya diam, tapi ada orang yang menggerakkan cermin gitu, maka sama. Nah, ini namanya jarak sama. Jadi cerminnya digerakkan, ini pemain film gitu, biasanya menggunakan ini, seakan-akan muncul 2 orang yang kembar, padahal hanya permainan cermin saja. Itu kemudian untuk mengukur tubuh kita berapa cermin yang dibutuhkan, minimal separuh dari tubuh kita. Kalau tingginya kita 160, maka untuk melihat dengan normal mulai ujung rambut sampai ujung kaki, maka cermin yang dibutuhkan setengah atau separuh dari tubuh kita. Kalau 160 berarti kita tinggal 16 dibagi 2, berarti 80. Itu untuk cermin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.